Minggu kemarin kita sudah membuat pecah pola dasar bolero. Ini pola depan, ini pola belakang, dan ini pola lengan. Yang perlu diperhatikan sebelum kita memotong bahan itu adalah garis-garis pecah polanya ini dan garis-garis lapisan. Dan yang akan kita potong untuk bahan nanti yaitu garis yang pecah pola ini. Bukan garis yang dasar, tapi garis yang udah kita pecah polanya yang akan kita potong. Pola depan yang dipotong yang pecah polanya ini. Pola inilah yang akan kita potong di atas bahan yang akan kita buat untuk menjadi bolero. Sebelum kalian memotong bahan, yang harus kita perhatikan untuk memotong bahan bolero adalah menggunakan serat memanjang. Serat memanjang ditandai dengan pinggiran kain. Untuk menghemat kain, kalian bisa menghemat kain dengan ditarik ke belakang seperti ini. Kalian tambah seperti ini. Ada lebih segininya untuk kampuh, ada lebih segini. Ini sudah cukup. Sematkan jarum bentulnya pada pola bagian belakang terlebih dahulu. Pola bagian belakang diletakkan pada lipatan tengah kain. Bagian sini dahulu yang perlu kalian semat. Nih untuk bagian belakang. Sekarang pola badan bagian depan yang harus kita sematkan. Pola badan bagian belakang sudah tersemat, pola badan bagian depan sudah tersemat. Yang terakhir pola lengan. Usahakan taruh di bawah pola depan. Setelah tersemat semua, baru kita akan membuat lebar kampuh. Setelah semuanya tertempel, langkah berikutnya kita memberikan tanda kampuh. Kampuh bagian bawah pada pola depan yaitu 1,5 cm. Kamu buat mutar seperti ini. Sesuai dengan kertas pola yang kamu telah buat. Lebar kampuh pada bagian bahu 2 cm. Lebar kampuh pada bagian kerung lengan 1,5. Lebar kampuh pada bagian sisi pola bagian depan adalah 2,5. Bagian belakang, bagian sisi depan tadi 2,5, berarti bagian belakang sama 2,5. Bagian lingkar kerung lengan pola bagian depan tadi 1,5, berarti pola bagian belakang juga 1,5. Lingkar kerung lengannya harus sama. Bagian bahu 2 cm, disamakan dengan pola depan. Untuk bagian leher pola belakang, kita samakan dengan pola badan bagian depan 1,5. Pembeda kampuh bagian belakang dengan pembeda kampuh bagian depan adalah karena bagian depan kita sudah memakai lapisan ini 4 cm, bagian belakang tidak kita gunakan lapisan, berarti untuk kampuh bagian belakang bagian bawah kita turunkan 4 cm, tidak 1,5. Kita turunkan 4 cm. Perbedaan kampuh pada pola bagian depan dan pola bagian belakang hanya pada bagian bawahnya. Untuk pola lengan yang pertama, lingkar kerung lengan atas ini harus sama dengan kampuh lingkar kerung lengan pola badan. Lingkar kerung lengan pola badan lebar kampuhnya 1,5 bagian depan, 1,5 bagian belakang. Begitupun dengan pola lengan 1,5. Untuk lebar kampuh sisi, bagian lengan sisi disamakan dengan lebar kampuh bagian sisi badan. Lebar kampuh bagian sisi badan adalah 2,5. Yang pada lengan juga 2,5. Begitupun yang ini. Untuk bagian bawah,
Karena nanti akan kita lipat dan kita obras, cukup 3 cm saja. Setelah tadi kalian buat semua tanda kampuhnya, langkah berikutnya adalah memotong bahan. Kita potong. Untuk memotong bahan, kalian harus posisi bahan pada bagian datar. Siku pada pola kamu ini juga harus siku pada kain kamu. Kalian memotong tidak boleh diangkat. Namun kamu tahan seperti ini kainnya. Harus tetap siku, harus sesuai. Yang untuk ini kamu naikkan sedikit ke atas. Setelah kainnya kalian potong, seperti ini hasilnya, ada 3 bagian. Sikunya harus tetap berbentuk sesuai dengan pola yang ada di kertas kamu ini. Ini kalau pola kamu sudutnya siku, kain kamu juga harus siku. Kalau polanya melengkung, kain kamu juga harus melengkung. Langkah selanjutnya adalah kita merader. Dan untuk karbon jahit terdapat 2 bagian sisi. Satu bagian sisi yang licin dan 2 bagian sisi yang biasa saja. Nah, kalau untuk merader yang kita gunakan adalah bagian licin. Lipat menjadi 2 seperti ini karbonnya. Nah, bagian licin berada di bagian atas sini. Caranya, masukkan di tengah-tengah ini. Sekarang kita rader. Hasil dari raderan adalah terdapat titik-titik. Titik-titik ini. Titik-titik ini yang berfungsi sebagai garis bantu kamu untuk menjahit. Ini kamu rader keliling. Jangan dilupakan kupnat. Untuk merader kupnat, bisa kamu pindah jarum bentul berada di sisi sini. Bagian sini kamu buka jarum bentulnya. Dan ini kamu taruh di bawah kain, di bawah kupnat. Atasnya kamu buat seperti ini dulu sebagai tanda habis. Ya. Ini dilanjutkan sampai bawah kupnatnya. Jadi ditarik ke atas. Ini harus kamu lakukan pada semua bagian kain yang telah kamu potong. Setelah kalian rader semuanya, kalian lepas. Setelah itu kita beralih untuk menggunting lapisan pola badan depan dan lapisan pola badan belakang. Gunting lapisan tadi yang telah kalian beri tanda putus-putus tadi. Ini lapisan pola depan dan ini lapisan pola belakang. Sekarang kita akan menempelkan lapisan pada sisa kain tadi ada panjang seperti ini, kamu lipat pada bagian pinggir kain. Sekarang kalian tempelkan lapisan bagian depan tadi, tetap arah seratnya harus memanjang. Selanjutnya, setelah lapisan bagian depan tadi kamu tempel, tetap kamu beri kampuh sesuai dengan kampuh di pola badan tadi. Ini bagian sisi tadi kampuhnya 2,5 cm. Bagian bawah tadi kita kasih kampuh 1,5 cm pada bagian badan. Sekarang pada bagian lapisan juga harus tetap kamu kasih kampuh 1,5 cm. Bagian atas bahu tadi kampuhnya 2 cm. Kita gunting lapisan bagian depan ini, dan untuk bagian atas tidak perlu dikasih kampuh. Kalian gunting pas pada pola sampai kampuh 2 cm pada bahu. Sekarang kita akan menempelkan leher bagian belakang seperti ini. Bagian yang kita beri kampuh adalah bagian leher sama dengan kampuh bagian pola badan 1,5 cm. Pada bagian bahu 2 cm. Itu terpotong. Ini bagian bawah tidak perlu memakai kampuh. Setelah kita potong lapisan pola badan depan, lapisan pola badan belakang, kemudian tetap harus dirader sesuai dengan garis pola.
Baik, selanjutnya setelah tadi kita memotong kain untuk lapisan, sekarang kita memotong piselin untuk ditempelkan pada lapisan. Kita tempelkan pola kembali pada piselin, terus pola lapisan kerah tempelkan juga pada piselin, yaitu kita gunting tanpa memakai kampu. Jadi lapisan yang telah kalian buat ini tadi, kalian buka. Lapisan ini harus kalian tempel dengan setrika. Usahakan yang ada lemnya ini, yang mengkilat ini lem, yang ada lemnya ini berada di bawah ya. Nah, ini harus kalian setrika seperti ini. Dan yang bagian leher belakang juga seperti ini. Ini pislinnya harus kamu tempel seperti ini, berada di bawah raderan. Yang mengkilat harus berada di bagian bawah kain.